Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Ayu Setiawati dengan NIM 21113834 dari kelas 21 EF01 Prodi Informatika Universitas Unikom Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan evolusi komputer dari generasi ke generasi. Nah, yang pertama nih, apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Namun, secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, di sini ada perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, generasi pertama yaitu di tahun 1946 sampai 1959. Kemudian dilanjutkan dengan generasi kedua di tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya, generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1971. Kemudian generasi keempat dari 1971 sampai sekarang. Kemudian yang terakhir ada generasi kelima, di mana generasi ini merupakan generasi pada saat ini hingga perkembangan komputer di masa depan. Nah, generasi pertama, di mana pada tahun 1946 ini generasi pertama ini dimulai sejak tahun 1946 sampai 1959. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia dari Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut, komputer yang digunakan pada tahun 1946 tersebut sangat-sangat memakan tempat, di mana komponen-komponen komputernya tersusun dalam satu ruangan. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IMB memulai bisnis komputernya dengan merilis IMB 650 dan IMB 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Nah, pada generasi kedua, komputer sudah mengalami beberapa perubahan dan ada penambahan komponen seperti memori dan sistem informasi. Sistem operasi. Kemudian selanjutnya ada komputer generasi ketiga, di mana generasi ketiga ini berlangsung mulai tahun 1965 sampai 1971. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komponen komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IMB dengan komputer PDP dan FAX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Nah, di generasi ketiga sudah muncul generasi ketiga ini memunculkan komputer mini, di mana seperti pada gambar berikut bentuknya sudah tidak seperti komputer di generasi
generasi pertama yang dimana komponennya memenuhi satu ruangan. Jadi pada generasi ketiga ini bentuk komputer sudah berbentuk mini atau kecil, sehingga dia tidak memenuhi satu ruangan lagi. Selanjutnya ada generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Di generasi keempat, di mana itu dimulai sejak tahun 1970-an sampai sekarang, di mana pada masa itu komputer pribadi sudah semakin banyak digunakan dan semakin kecil berkat adanya mikroprosesor yang mulai berkembang. Nah, selain komputer, di generasi keempat ini ada ponsel cerdas yang sangat fenomenal, di mana sampai saat ini smartphone atau ponsel cerdas tersebut masih sangat fenomenal. Bahkan anak-anak pun sampai saat ini menggunakan smartphone tersebut. Yang terakhir ada generasi kelima. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Nah, pada generasi kelima, bentuk komputer sudah sangat canggih dan bahkan memiliki resolusi yang sangat tajam, di mana generasi kelima itu dimulai dari masa sekarang menuju ke masa depan, di mana kemungkinan di masa depan nantinya bakal banyak lagi inovasi-inovasi dari komputer yang mungkin saat ini masih terlihat fisik, masih bisa diraba, masih bisa dilihat secara fisik. Kita tidak tahu generasi ke depan, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemungkinan besar akan komputer tidak lagi dilihat fisiknya, tetapi bisa diakses di mana saja. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan. Dari teman-teman mungkin bisa explore nantinya, banyak sumber yang bisa dieksplor tentang perkembangan teknologi lainnya, perkembangan komputer lainnya. Itu tadi sedikit inti-inti perkembangan teknologi yang bisa, perkembangan komputer yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.